2008. Sebelumnya juga yang kami sayangi para adik dan dari UIN, perkenalkan sebelumnya nama saya seperti yang disebutkan tadi Ahmad Nabawi. Samo dan nama masjid yang di Madinah, dan alhamdulillah bulan 2 kemarin sudah ziarah ke makam Nabi. Saya datang bersama bendahara PPK Rumah Balogi dari ibu dari PKMT hafal ya, Ibu Meliana. Dari pertama berdirinya PKK ini sampai hari ini masih beliau yang menjabat sebagai bendahara, karena belum ada yang sanggup meniru cara beliau memanage keuangan organisasi. Kami datang beserta bendahara umum Ibu Meliana dan juga dengan istri saya tercinta sebelahnya ini, dan sebelahnya lagi itu ayunda kami yang tertua, kami anak otot. Selanjutnya yang datang ada juga Dirjen BPKA yang menangani masalah tingkat TPA. Itu Bapak Sumarto, namun beliau setelah hadir kita akan tugas ini dapat ditinggalkan untuk santrinya karena ada kegiatan di Masjid Abu Salam. Jadi beliau berhalangan hadir. Beliau mengucapkan salam kepada kita semua yang ada di sini. Sebenarnya setiap hari Sabtu pagi kami itu selalu lewat di sini. Kami berbisnis gedung ini menurut informasi mulai dibangun secara swadaya oleh masyarakat di tahun 2006 dan mulai dipakai tahun 2008. Tahun itulah mulai lahirnya BKKMI di Kecamatan Tuban. Beliau langsung bergabung dengan kami. Posisi waktu itu ketua DPK-nya orang Palembang, paling luar SPD itu. Setelah dari beliau kepengurusan kepada guru kami Bapak Ustadz Selamat Harjarto yang beralamatkan di Miura. Setelah ditinggal Pak Selamat, maka kami menjadi wakil. Nah, sudah sampai akhirnya Pak Selamat, karena memang untuk menjadi ketua DPK itu tidak mudah, maka kami selalu mempercayakan sampai akhir hidup Pak Selamat. Lalu setelah beliau wafat, kami yang meneruskan untuk menjalankan amanah untuk mengkoordinir tingkat DPK se-Kecamatan Jombang. Maka saat ini kami dipercayakan untuk mengkoordinir 10 DPK se-Jombang Raya, Sungai Rotan, Kecamatan Jombang, Kelengkap, Lembak, dan Bedala untuk kami menjadi ketua koordinasinya untuk Jombang Raya. Nah, kami karena tahu sistem gedung ini, maka ketika melihat gedung ini terbengkalai, kami sangat sedih, sangat berpikir ini dulu memang yang buat, yang membangun, yang mendirikan bukan pengurus Nurul Hidayah yang sekarang, sehingga mungkin pengurus yang baru itu tidak begitu merasa memiliki dengan gedung ini. Kami sempat berpikir, saran saya ini sempat terputus jariahnya. Kami sudah beberapa kali menghubungi pengurus Nurul Hidayah, tapi tidak ada jawaban pasti. Sampai suatu ketika beliau Ustaz Kamil menelpon saya, karena kami sudah dekat kan, jadi kami cuma mengambil nama saja seperti biasa. Nah, beliau bilang kami ingin ngurus TPA, masih ada? Saya bilang yang TPA kan ada di Kudus baru ya, dan dia sudah di rumah dia. Kalau kamu mau ngurus lagi, saran kami pakai lagi dulu. Memang dia
benar. Alhamdulillah, pikir saya berarti jariah masyarakat membangun ini kembali mengalir. Benar, teman? Nah, saya gedung sebagus ini banyak orang yang ingin punya gedung tapi terkendala dengan biaya. Ini sudah punya gedung tapi dibiarkan terbengkalainya dengan saya. Kami sangat bergembira mendengar bahwa Ustaz Kamil ingin kembali memberdayakan TPA ini, gedung ini. Maka kami harus menyarankan uruslah dengan nama yang baru, biarkan yang lama urus dengan yang baru. Akan segera kami urus. Silakan mencari persyaratan itu obrolan kami tersebut. Kami sangat bersyukur sekali dengan adanya niat beliau untuk kembali menggunakan gedung ini. Karena saya sangat sayang lantai sudah kami, ya. Kemudian dindingnya juga sudah permanen. Tinggal saja kalau nanti ada yang mau berjalan lagi, mungkin pelapor. Tidak sia-sia, ya. Uang yang dibelanjakan di jalan Allah itulah hakikatnya harta yang bakal kita miliki di akhirat. Yang kita tinggalkan bakal menjadi waris, jadi rebutan anak cucu. Tapi yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Banyak orang yang sudah meninggal itu menghibah kepada Allah untuk minta dihidupkan kembali walau 10 menit. Mereka bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, bukan ingin zakat. Mereka ingin menghabiskan seluruh sisa harta mereka untuk diinfakkan di jalan Allah. Karena mereka sudah tahu apa gunanya infak itu. Ketika kita sedang sakaratul maut, itu kita diperlihatkan amal-amal kita. Bisa kita sudah pernah memberikan orang kain bekas ke orang yang belanja di jalan untuk mereka segera muslimun, akan diperlihatkan pahala kain bekas tadi. Maka disitulah kita akan berpikir, waktu itu kenapa bukan yang baru, kenapa tidak yang bagus. Nah, ketika kita sudah mati, kita minta dihidupkan kembali itu hanya untuk bersedekah, hanya untuk berinfak. Jadi selagi masih hidup, untuk kapan lagi? Jadi masih banyak yang perlu kita benahi, terutama untuk pelakon, ya. Dan problematika umat saat ini, kalau meleskan anaknya di ilmu dunia, misalnya les MIPA, les bahasa Inggris, itu rela sebulan 100.000, bahkan setiap hari anak dihantar dari rumah sampai ke depan pintu tempat dia les. Tapi ketika anak ngaji, cuma nyuruh dari rumah, nak pergilah ngaji, berejol dengan tangan. Kadang-kadang nak nyuruh ngaji tadi tidaklah dia mengantar ke mejanya, ngeceknya di ustaznya. Kalau ingin ilmu anaknya itu barokah, antarkan anaknya ke mendaftarkan di TPA, menghadap langsung ke ustaznya. Assalamualaikum Ustaz, maaf kami kesini mau minta tolong menitipkan anak kami untuk dididik Al-Quran di sini, dididik dengan ilmu agama di sini. Tolong ketika di sini kami serahkan sepenuhnya dari Ustaz, dan di rumah kami pun akan membantu untuk dibimbing di rumah. Bila seperti itu yang terjadi, insya Allah anaknya ilmu yang dapat barokah. Guru tadi merasa dikasih amanat, maka dia akan melaksanakan dengan tulus tanpa beban. Ya. Ini kadang bayaran kalau dulu 10.000 itu kadang-kadang bolong-bolong. Sedangkan untuk les 100.000 setiap bulan tak pernah telat. Kapan telat kemaluan juga. Tapi kalau ngaji tidak bayar tak kemaluan. Itu problematika umat saat ini. Tidak bisa dipungkiri. Itu yang dihadapi para guru ngaji. Tapi insya Allah para guru ngaji ini mereka ikhlas karena gaji mereka 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Nama ini ikhlas sendiri. Karena mereka mengharapkan ilmu yang bermanfaat sesuai yang kasih disampaikan oleh Ustaz Kamil tadi. Nah, insya Allah semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang terbaik sesuai dengan Islami. Khairun nas man ta'ama 'ala al-Qur'an wa mu'amalah.
sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau kita belum bisa mengajarkan, setidaknya lah berusaha untuk belajar, baik untuk diri kita maupun untuk anak kita. Itu sudah termasuk belajar Al-Quran. Belum keluar ini. Mungkin itu yang sudah tua ini ada beberapa yang kurang bisa membaca Al-Quran karena dulunya waktu bodoh ada cara dikit. Ya. Nah, maka dari itu kita pasti udah ingin anak kita lebih baik dari kita. Jadi Bapak Ibu, nah dengan Bapak Ibu memerintahkan anaknya atau mengantarkan anaknya ke TPA belajar Al-Quran, maka sudah termasuk orang yang nanti kalau anaknya bisa belajar Al-Quran, maka akan mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau dulu guru ngaji itu memang ada bayaran langsung cash per bulannya, tapi kadang-kadang orang tua itu paling berani katakan, nah itu baru sekali kacang. Nah, muncullah guru kamu itu kacang sayur. Ada itu ada ubi. Nah, antarlah beli ubi. Kalau dulu ada juga yang ngasih minyak lampu untuk topping, terlompat. Nah, di sini sekarang sudah tidak lagi terjadi seperti itu ya. Tapi kami sempat seperti itu. Kami dulu kalau kejadian kami ada di Polsek Jember, itu pernah ada anak petani, orang tuanya kami berangkat ngaji, membawakan dulu ngaji itu sayur hasil panen mereka. Kami dulu teringat zaman kecil dulu ngaji dari itu. Ya bukan berarti dulu itu berharap tidak seperti bukan, tapi insya Allah akan ada barokah ilmu yang didapatkan anak. Hati-hati orang tua apabila mewariskan jengkel kepada guru ini. Ini ada kisah tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ada seorang santri yang setiap hari santri itu orang santri minta itu saya dulu sama Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kalau makan seluar anak santri tadi makan seluar oleh Imam Ghazali. Ayamnya tadi diambil, lauknya dipisah ayam, diambil tulangnya diambil oleh Imam Ghazali, ditaruh di Imam dan bibirnya yang dikasihkan santri tadi. Setiap kali makan dipilih terus makanannya. Nah, dua yang dilidiki dengan Imam Ghazali. Dipimpinnya dari sela-sela dinding rumah Imam Ghazali. Saat dia itu salah lihat, dikira akan dagingnya yang diambil tulangnya diambil. Ya, kemudian santri tadi kerjanya selalu merapikan kalau sedang ya di luar itu dirapikan, diarahkan sampai dipakai. Nah, sampai kita asli untuk itu. Jadi seorang yang berpikir tadi melapor orang tua santri untuk anakmu itu kalau Ghazali menjadi pacar kapan makan mau dipilih yang tulang buat yang dia makanan yang berhentilah untuk anak kau bersama jadi waktu tadi terasa anak jadi keluarga seperti itu datang ke Imam Ghazali bincang-bincang woi Imam Ghazali aku nak ambil aku dah terima anakku disuruh ngaji disuruh belajar ilmu tapi nyatanya kau pacar aku kalau dia makan kau pilih ambil lauknya. Baik, mudah-mudahan silakan ambil anak tua. Nah, sudah pas kembali dari ditanya perilaku fisik oleh bapaknya. Setiap pertanyaan bapaknya anaknya akan jawab sekali. Setiap pertanyaan untuk perilaku fisik dia anaknya akan jawab. Sudah tahu anaknya akan jawab selalu anaknya pintar, maka tanya. Kamu kalau di pondok kau dari pacar tidak sama Imam Ghazali? Ada kok. Misalnya Imam Ghazali. Kalau mau makan, kalau aku makan dipilih Imam lauk yang kurang diambilkan untuk lauk yang diambil. Nah, jadi siapa? Ini kan mungkin dihasut orang ini. Kalau juga salah dengan Imam Ghazali. Langsunglah setahun-tahun itu ya. Tebusan santri sudah.
Ini berdasarkan ya. Berdasarkan. Lagi ya, Bapak Santri. Oke, lagi ya. Ikuti ya. Bapak Santri. Kaki dilipat, matanya depan, mulut dikunci. Nah, kalau hak berarti kunci ya. Nanti akan diajarkan lagi. Caranya yang boleh dilakukan Ustaz Tamrin dan yang boleh jarang di RCM dan sebagainya yang lainnya. Karena dia adalah termasuk bisnisnya. Kalau anak soleh bisa tak? Anak soleh. Islam. Dan kami yakin walaupun seandainya PPA ini tidak bergabung dengan kita ini, pengajiannya tetap berjalan. Benar tidak? Seandainya walaupun tidak bergabung dengan kita ini, PPA ini kegiatan pengajiannya tetap berjalan. Terus apa gunanya bergabung dengan PPA ini? Ketika bergabung dengan PPA ini, maka PPA ini setiap kegiatan kecamatan yang berhubungan dengan TKDK, maka PPA ini dapat bergabung. Terutama di agenda TKDK itu ada agenda tahunan yaitu ujian atau yang disebut nakosa. Yang ikut ujian nakosa tadi, ketika dia sudah lulus maka dia akan wisuda. Setelah wisuda maka dia akan mendapatkan sertifikat. Dan saat ini sertifikat TKDK itu dibutuhkan untuk rekomendasi diterimanya santri itu ke jenjang pendidikan lebih tinggi dari SD ke SMP. Apalagi provinsi desa ini jauh dari SMP 1, SMP 1 bukan. Seandainya anak yang ingin sekolah di SMP 1 bukan, maka wajib menyertakan ijazah TKDK. Kalian sedang pernah mengalami pasti sudah tahu. Kalian belum tahu maka semangat anaknya dulu ngaji di TKDK yang terdaftar di BKD ini. Selain yang terdaftar di BKD ini, yang TKDK-nya belum terdaftar kami mengenal, maka akan kami kolektifkan daftarkan di mana. Dulu di pengurusan Ustaz Kambing, TPA Nurul Hidayah itu sudah terdaftar di mana. Pengurus yang baru tinggal meneruskan tanpa bisa bayar. Mereka itu daftar ke BKD tidak, daftar ke pemenang tidak, tinggal terus kembali. Tapi ternyata masih, ya karena memang orang yang tidak berjuang dari awal pasti rasa ini kurang. Sedangkan yang berjuang dari awal mereka akan sayang, mereka akan bersungguh-sungguh mengurusnya. Nah ini TPN baru kan belum terdaftar di sana, maka kami meminta SK Kepala Unit dan surat keterangan domisili dari Kades tentang keberadaan TKDK ini nanti akan kami daftarkan ke Kemenang. Selain dari sidak kepada sistem online, selain didaftarkan secara sistem online, akan kami daftarkan juga secara langsung ke Kemenang. Karena Kemenang meminta kepada kami untuk DPR terdaftar untuk mengumpulkan surat keterangan domisili dan surat rekomendasi dari kami BPK Kecamatan Bunga. Jadi kami yang harapkan adalah antara guru ngaji dan wali santri saling bekerja sama
Kalau ke tempat les paling anak itu sukses dunia, ya. Anak bagusnya PPLI itu loh sampai sukses akhirat, ya. Kesuksesan orang tua itu ketika orang tua itu berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang ahli sholat, mendidik anaknya menjadi ahli Quran, ya. Bukan yang sukses menjadikan anaknya jadi tentara, jadi polisi, jadi pendeta. Bukan itu yang sukses, yang sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya orang tua yang sukses itu berhasil mendidik anaknya tidak pernah meninggalkan sholat, menjadikan anaknya ahli Quran. Kalau dia tidak mampu maka titikkan ya Bapak Ibu, itu kami mudah-mudahan anak-anak kita sebagai yang soleh dan soleha yang bakal memberikan doa-doa kepada kita. Amin ya Bapak. Mungkin itu dari kami. Apabila ada kami yang berkenan, yang perlu dilakukan pada teman-teman yang berkenan. Kami dari Topik Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya yaitu penyerahan kelima perusahaan TPA Al-Bawas Unit 48 Desa Payabakau Kecamatan Tulungan. Baik, tidak terasa kita telah memasuki acara yang kelima, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kami Saudara Bagas Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, teman-teman menundukkan kepala supaya berdoa dari Bismillahirrahmanirrahim.
الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرمك، وأغننا بطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله منكم. Yang ikan itu mana nanti? Bangkit tak tahu juga. Yang kemana tujuan dengan nasibku? Kemana yang? Baiklah, kemudian doa Ustaz mengatakan telah mengikuti acara yang tadi, yaitu berdoa. Sebelum acara kami tutup, perkenalkanlah terlebih dahulu saya selaku pembawa acara. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sesungguhnya. Dengan berakhirnya acara pada sore hari ini, maka TPA 48 Desa Kaya Bakal Kecamatan Gerumpa telah resmi dan siap untuk dipergunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga senantiasa barokah serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak Ibu dengan selesai acara ini maka selesai kita berdoa yang ada semoga diberikan seperti apa adanya.
Gimana bagusnya? Maju guys. Arah sini kan? Daripada hoy, tukar hoy. Kami. Apa nak? Ang tahu. Tukar na tahu. Tukar na hugay. Di ko rin pinin lagi. Ano yun? Investor niyo ba rin yun? Wah, aku dah tahu. Aku tahu. Kau dah baru. Aku tahu. Kani bang, kau kan baru. Bagi. Aku ini kau dah mulai jauh. Wait. Oi, kayak mau abang le? Kayak mau abang? Bagi mau abang le? Sementara Pak. Alat parang. Ayo. Baris, potong. Balas bola. Foto-foto nak. Cowok dulu santai on. Depan. Cowok-cowok dulu, ceweknya lagi. Cowok-cowok dulu. Jantan dulu, sampai betina. Oh, bentar ya. Yang depan dulu. Yang depan dulu. Ayo anak-anak. Dodo, anak-anak Dodo. Anak-anak Dodo. Sini aku duduk, Bu. Sini, berbagi sini.